Oke, bahan yang digunakan tadi 2 ember sekam mentah, 2 ember sekam bakar, dan 2 karung pupuk kandang. Oke, proses tahapan menyiapkan fermentasi sekam mentah udah kita laksanakan. Tinggal kita tutup dan tinggal kita tunggu 1 atau 2 minggu. Mudah-mudahan sudah siap kita gunakan ya. Mana disebut kalimah kadituna toyibah. Naon hartina kalimah ungkapan, naon hartina toyibah sae cek saha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membuat fermentasi sekam mentah sebagai salah satu bahan buat media tanam yang saya gunakan dalam proses belajar berkebun tin. Nah, karena pohon tin ini butuh media tanam yang porositasnya tinggi, jadi bahan-bahan yang digunakan itu harus banyak mengandung sekam bakar, sekam mentah, dan pupuk kandang dengan komposisi tanahnya yang seminimal mungkin ya, biar perakarannya nggak busuk. Nah, jadi kemarin saya udah beli 1 karung besar sekam mentah seperti ini. Ini yang baru keluar dari penggilingan padi ya, jadi masih kering, masih belum difermentasi. Nah, nanti kita semprot dengan ramuan IM4. Jadi disemprot seperti ini, nanti kita aduk-aduk. Setelah kira-kira merata, saya akan pindahkan ke wadah komposter seperti ini ya. Bisa drum, bisa ember, bisa apalah, yang penting bisa kita gunakan atau disimpan buat jangka waktu yang lama, biar nanti si sekam mentahnya ini mengalami proses fermentasi. Kenapa harus difermentasi? Katanya biar nanti nggak keluar sisa-sisa hama, kutu, dan lain sebagainya dari media sekam bakar ini. Nah, proses pertama, ini harga sekarung besar gini ya, kalau di Lembang ini cuma 13.000 nih. Tapi kalau udah masuk kota Bandung, ini bisa di atas 50.000 kali ya. Sekam bakar aja 1 karung kecil yang ukuran 25 kilo atau 50 kilo atau lebih kecil dari ini, itu bisa 40.000. Jadi 2 kali lipat. Karena memang proses ngangkutnya agak jauh gitu ya. Kalau pakai motor mungkin masih enak, lumayan lah, 13 atau 15.000 1 karung gini. Ini bisa buat bikin 4-5 planter bag. Nah, kita akan pindahin dulu ke sini, kemudian kita semprot-semprot dengan IM4 sampai nanti merata. Setelah basahnya merata, baru kita pindahkan ke komposter bagnya. Oke, ini udah ember ketiga gabah mentah yang akan kita fermentasikan dengan cairan IM4. Setelah kita semprot-semprot, jadi setiap kita pindahkan satu pot seperti ini. Nah, sambil dimasukkan ke tong, kita semprotin, kemudian kita aduk-aduk sampai dirasa merata setiap lapisan atau setiap takaran dari ember yang
kita pindahkan ke ember cat ini. Nah, nanti setelah kita semprot sekiranya sudah merata, sudah agak basah lembab, baru kita pindahkan ke media komposternya ya. Kita pindahkan. Nah, jadi untuk media komposternya ini juga ukurannya lumayan besar, sebesar karung gabahnya sendiri nih. Nah, tidak lupa kita ulangi lagi semprot-semprotnya secukupnya sampai sudah dirasa agak basah, agak lembab gitu ya. Karena ini prosesnya bisa 2-3 minggu, jadi penyemprotan ya secukupnya aja. Nanti juga cairannya biasanya bakal ngalir ke bawah kalau memang sudah agak jenuh setiap semprotan. Jadi setiap proses dari sekam yang masih kering seperti ini, nah segini nih, misalkan seperti ini, kita semprot dulu. Agak ribet sih, cuma dengan proses seperti ini si semprotannya jadi lebih merata, lebih cepat matang. Ada juga yang direbus biar kuman-kumannya lebih cepat mati ya macam-macam lah. Karena ini nyantai-nyantai aja, nggak perlu cepet-cepet, jadi saya menggunakan metode seperti ini. Ini kalau 2 tangan sambil diginiin, sambil disemprot, lebih merata lagi. Oke, begini cara nyemprotnya. Mau disemprot ke sana bisa, atau mau dicelupin juga ya, bisa aja sih. Ini dibikin satu ember, dibasahin biar lebih basah. Yang penting kan ini dibusukan intinya ya, dibusukan dengan pakai IM4 agar proses pembusukannya menjadi lebih cepat begitu. Waduh, masih banyak ternyata ya. Udah berapa jam ini? Banyak disela. Gerimis lagi. Oke teman-teman, ini sudah selesai, jadi satu karung udah pindah ke kompos bag. Ini nanti tinggal kita guyur lagi dengan IM4. Setelah ini semprot-semprot untuk mempercepat, nanti saya akan kasih ya segelas 2 gelas cairan IM4 dan ditambah gula merah ya. Ini tadi lupa nih, belum dikasih gula. Jadi biar mempercepat proses pembusukannya, kita kasih gula IM4 nya. Kita siapin dulu ya. Oke, proses fermentasi dari sekam kering untuk dijadikan sekam matang sudah kita masuki tahap. Oke, kita siapkan larutan IM4. Saya udah siapin sekitar 2-3 tutup botol takaran ini ya. Ini udah oplosan yang kedua. Kemudian kita kasih gula. Ini gula aren nih. Biar makin mantap, kasih gula aren buat mempercepat proses pelarutan aktivasinya. Nah, gulanya ini bisa. Nah, ini sekalian buat menyetok larutan aplikator ya namanya. Jadi untuk 2 liter
Saya biasanya menggunakan 2 sampai 3 tutup botol. Sebenarnya 1 juga cukup sih, udah cukup buat. Nah, siap, tinggal nanti kita semprot buat fermentasi sekam mentahnya. Nah, ini cuma ini ada semprotannya agak kurang, nutupnya kurang rapet, jadi harus kita semprot pakai plastik dulu. Oke, ini final disemprot sebelum kita tutup. Wah, belum, pompanya belum ini ya, kita pompa dulu. Jadi untuk terakhir, setelah sebelumnya kita udah semprot, ini final penyemprotan dengan larutan IM4. Nah, ini nggak keluar. Masih belum kencang. Oke, proses tahapan menyiapkan fermentasi sekam mentah udah kita laksanakan. Tinggal kita tutup dan tinggal kita tunggu 1 atau 2 minggu. Mudah-mudahan sudah siap kita gunakan ya. Nah, ini contoh yang masih sekam mentah yang masih kering. Kenapa enggak boleh langsung digunakan sebagai media tanam? Ini karena masih mengandung sisa-sisa dari dedak ya, bekatul gitu. Jadi masih ada, nanti bisa mengundang kutu-kutu kecil yang memakan sisa-sisa makanan di sekam mentah ini. Nah, kalau makanannya udah habis, nanti si kutu-kutu itu bisa menyerang akar-akar dari tanaman yang kita semai atau kita jadikan baru turun cangkok yang akarnya masih belum kuat. Yang keduanya adalah kalau ini langsung dicampur sebagai media tanam, nanti proses fermentasinya itu menyebabkan media tanamnya jadi panas sehingga si akar bisa gosong gitu kali ya, sehingga akarnya kepanasan ataupun nanti dia mengundang bakteri dan ya penyakit lah gitu ya. Makanya paling aman di fermentasi dulu biar sampai matang. Sebagaimana halnya juga kotoran kandang harus kita matangkan dulu. Nah, kira-kira konsepnya seperti itu. Nanti tanda-tanda sudah matang adalah warnanya udah mulai agak tua gitu ya, nggak seperti ini masih kering dan masih belum busuk. Oke, sampai jumpa 2, 3, 4 minggu yang akan datang.